Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reni Puji Lestari dengan nomor NPM 19520038. Jadi di sini saya akan menjawab UAS pendidikan inklusi. Yang pertama, jelaskan konsep pendidikan inklusi. Jadi, sistem pendidikan inklusi mengupayakan pelayanan secara optimal bagi anak berkebutuhan khusus dengan melakukan berbagai penyesuaian mulai dari kurikulum, tenaga pendidik dan kependidikan, kemudian sarana dan prasarana, dan juga sistem pembelajaran, bahkan sampai kepada sistem penilaian yang dilakukan. Untuk soal yang nomor 2, yaitu menjelaskan langkah-langkah identifikasi anak berkebutuhan khusus. Jadi yang pertama yaitu menghimpun data kondisi seluruh siswa di kelas berdasarkan gejala yang nampak pada siswa melalui instrumen daftar perkembangan anak, baik secara fisik atau psikis. Bisa juga dengan membaca hasil tes psikologi yang pernah dilakukan anak sebelumnya. Kemudian yang kedua, menganalisis data dan mengklasifikasikan anak. Tujuannya adalah untuk menemukan anak-anak yang tergolong anak dengan berkebutuhan khusus atau yang memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Yang tiga, mengadakan pertemuan konsultasi dengan kepala sekolah untuk mendapat saran-saran pemecahan atau tindak lanjut. Yang keempat, menyelenggarakan pertemuan kasus atau case conference untuk membicarakan temuan dari masing-masing guru mengenai hasil identifikasi untuk mendapatkan tanggapan dan cara-cara pemecahan serta penanggulangannya. Untuk alat identifikasinya ada 3. Yang formulir yang pertama, informasi riwayat perkembangan anak, kemudian formulir kedua, informasi atau data orang tua, anak atau wali siswa. Kemudian formulir ketiga, informasi profil kelainan anak. Bila memungkinkan, form ini dibuat oleh ahli PLB. Untuk pertanyaan nomor 3, yaitu jelaskan model pembelajaran dan penilaian ABK di sekolah inklusi. Pendidikan inklusi pada dasarnya memiliki 2 model. Yang pertama, model inklusi penuh atau full inclusion. Model ini menyertakan peserta didik berkebutuhan khusus untuk menerima pembelajaran individual dalam kelas reguler. Kedua, yaitu model inklusif parsial atau partial inclusion. Sistem penilaian yang diharapkan dalam pendidikan inklusif yaitu penilaian yang fleksibel, penilaian yang disesuaikan dengan kompetensi semua siswa dan mengacu kepada kemampuan dan kebutuhan siswa. Untuk pertanyaan keempat, yaitu jelaskan perbedaan tunagrahita, tunalaras, dan slow learner. Tunagrahita adalah anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental, jauh di bawah rata-rata atau IQ-nya di bawah 70, sehingga mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi, maupun sosial. Kemudian untuk slow learner adalah anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah normal, tetapi belum termasuk tunagrahita. Dalam beberapa hal mengalami hambatan atau keterlambatan berpikir, merespon rangsangan dan adaptasi sosial, tetapi masih jauh lebih baik dibanding dengan anak tunagrahita. Kalau tunalaras merupakan anak yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dan bertingkah laku, tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan kelompok usia maupun masyarakat pada umumnya, sehingga merugikan dirinya maupun orang lain. Untuk pertanyaan nomor 5, yaitu apa yang Anda lakukan jika Anda menjadi guru bagi ABK? Jadi yang pertama, saya akan mengerti dan memahami kondisi anak. Jadi kita harus tahu jenis disabilitas anak dan bukan hanya itu. Kemudian saya akan mengidentifikasi juga apa kelebihan yang dimiliki anak, sehingga kita bisa tahu kebutuhan apa yang bisa mendukung perkembangan anak. Setelah itu, saya akan berkonsultasi kepada orang yang lebih berpengalaman, yaitu bisa dengan guru ABK yang terdahulu ataupun guru yang sudah pernah membimbing anak ABK tentang bagaimana kelanjutan ataupun proses pembelajaran yang bisa saya berikan kepada si anak. Untuk pertanyaan terakhir, yaitu menurut Anda apa yang perlu dibenahi agar pendidikan inklusi berjalan dengan baik di SD atau MI? Jadi yang pertama, pemerintah daerah setempat harus mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif.
Kemudian yang kedua, perguruan tinggi harus berperan aktif dalam implementasi pendidikan inklusif. Dan juga dalam pengambilan kebijakan, kepala sekolah dan guru juga harus paham betul terhadap konsep pendidikan inklusif. Dan yang terakhir yaitu penambahan guru pembimbing khusus.